Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru menetapkan 5 tugas pokok pelaksana tugas atau PLT Kepala Daerah yang menggantikan posisi Kepala Daerah Petahana yang maju dalam Pilkada 2017. Kepala Daerah Petahana digantikan PLT karena wajib mengajukan cuti kampanye sesuai Undang-Undang Pilkada. Kita diskusikan persoalan cuti wajib bagi petahana dan kewenangan PLT bersama narasumber yang telah hadir, Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Pak Dirjen akan terancam sebagai gubernur ya Pak ya? Ya. Dan kabarnya gubernur di ibu kota. Tapi Belum tahu ya. Kita doakan lah ya daripada jauh-jauh. Nanti kalau di ibu kota kan gampang manggil Pak Sony kalau misalnya kita butuh gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya PLT yang ditandatangani ini, substansinya apa intinya? Yang ditandatangani Permendagri ya. Permendagri 74 itu tahun 2016 itu mengatur mengenai cuti di luar tanggungan negara dan penugasan terhadap PLT. Selama 3 bulan ya? Yaitu selama masa kampanye diatur oleh KPU selama 3,5 bulan. 3,5 bulan. Semua fasilitas. Jadi rumah dinas juga Pak Ahok harus keluar dulu nanti diganti sama Pak. Untuk petahana gitu dia hanya mendapatkan gaji, kemudian tunjangan jabatan karena apapun juga masih gubernur posisinya. Kemudian tunjangan lain-lain, misalnya keselamatan, kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya masih memperoleh. Jadi saya kira itu prinsipnya. Sementara dari PLT, ya karena dia melaksanakan operasional, dia tidak terima gaji. Gajinya itu ngikut pada posisi jabatan awal. Jadi gaji sebagai Dirjen Oda, saya terima Dirjen. Jadi tidak hanya biaya operasional sehari-hari selama menjadi PLT. Itu saja. Dan fasilitas terkait dengan jabatannya. Iya. Prosedurnya bagaimana Pak? Harus disepakati, disetujui Presiden terlebih dahulu? Prosedur nama-namanya? Nah, penetapan PLT ini tentu dengan petunjuk dan arahan Presiden kemudian diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah keputusan Menteri Dalam Negeri. Karena ini beda antara PLT. Jadi pengisian jabatan kosong itu ada 2 model. Yang pertama kalau akhir masa jabatan, sementara yang definitif belum ada, itu namanya PJ Gubernur. Tapi kalau ketika dalam satu masa di tengah-tengah seperti ini ada cuti di luar tanggungan negara, ini bukan diangkat tapi ditugaskan. Nah ini penugasan jadi. Oleh karena itu cukup Menteri Dalam Negeri menugaskan pejabat eselon 1-nya sebagai PLT. Itu posisinya. Termasuk di dalamnya nama-nama itu dilaporkan ke Presiden terlebih dahulu. Ya, nama-nama. Ini akan di mana siapa? Nama-nama tetap dilaporkan kepada Presiden, kemudian diberikan petunjuk dan arahan. In prinsip adalah pejabat eselon 1 yang kemudian oleh Mendagri dinilai memiliki pengalaman, track record yang baik dan cocok dengan provinsi yang akan ditempati. Saya kira pola ini sebenarnya kan sudah menjadi bagian dari rutin dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Ada isu ya? Selama ini sehingga ada cukup masalah. Cuma PLT yang tahun ini karena sifatnya di tengah-tengah ya, karena cuti di luar tanggungan negara itu kan baru diatur dalam Undang-Undang 10 2016 ini. Dulu kan on off. Ini baru sekarang, maka respon hukumnya pun juga saya kira sama, ini mesti agak baru dengan dikeluarkan Permen 74 itu merupakan penguatan. Kalau dulu kan begitu, penguatan terhadap tugas PLT. Tapi pertanyaannya umumnya adalah bagaimana PLT supaya terkendali. Seluruh tugas-tugas PLT, terutama dalam penyusunan perda, penandatanganan perda APBD dan perda penataan organisasi pemerintahan daerah, harus izin tertulis Menteri Dalam Negeri. Itu prinsip yang membedakan. Jadi kalau definitif menata, merubah menandatangani APBD ya langsung dilakukan. Kalau ini harus seizin tertulis Menteri Dalam Negeri, itu pengendaliannya. Gimana menurut Anda terkait dengan itu? Yang mananya kira? Penandatanganan itu. Kan itu yang jadi masalah sekarang, yang dipermasalahkan oleh Ahok. Saya sudah bekerja, merancang apa segala macam, dan saya harus melaksanakan tugas sampai Oktober. Yang nada tangan rancangan anggarannya orang lain gitu. Memang kalau dilihat secara umum ya, kalau sampai kemudian PLT ikut serta membuat ketentuan yang bersifat perda, memang itu pertanyaannya. Apakah sebetulnya ada kewenangan lebih dari PLT itu, di mana ia berserta dengan DPRD dapat membuat ketentuan setaraf dengan perda ya. Bukankah perda itu sejatinya diambil melalui satu keputusan politik yang diambil oleh pihak eksekutif, yang dipilih melalui mekanisme elektoral. Yang definitif lah ya. Yang definitif gitu, dengan tentu saja juga anggota legislatif yang juga dipilih melalui mekanisme elektoral gitu. Karena
bagaimanapun Perda itu kan sebetulnya kan produk politik ya sebetulnya ya, yang bersifat hukum, yaitu produk politik antara eksekutif dengan legislatif. Nah pertanyaannya adalah kalau begitu kita melihatnya, apakah PLT itu bisa kita katakan sebagai eksekutif? Gitu. Mengingat pertama kan kalau kita lihat ininya, pertama kan mereka adalah dirjen PNS sebetulnya pada tingkat tertentu gitu ya, dan sampai ditugaskan oleh pemerintah dalam konteks untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas kepala daerah yang sementara waktu entah cuti atau apa dan seterusnya itu dan sebagainya itu. Dari situ ininya, makanya kalau kemudian ada yang mempersoalkannya menjadi relevan juga. Kalau kemudian apakah memang harus sejauh itu gitu. Kan kalau kita dilihat sebetulnya dua kewenangan ini menarik. Pertama adalah kewenangan untuk membuat perda soal APBD, meskipun disebutkan di situ menandatangani. Sebetulnya kan kalau menandatangani ini ada dua persoalan ya. Pertama adalah satu tadi disebutkan oleh Pak Soni, sudah atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, kira-kira di situ. Tapi kan sebetulnya kalau dilihat dalam undang-undang, Menteri Dalam Negeri kita ini bukanlah penentu kebijakan daerah. Dia hanya alat kontrol. Betul. Dalam konteks apa? Dalam konteks misalnya ada ketentuan perda yang dibuat oleh daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya gitu. Ya. Nah sekarang kan Menteri Dalam Negeri sudah dalam posisi untuk mengatakan boleh dan tidak boleh gitu loh. Bukan dalam konteks apakah boleh ini karena bertentangan dengan undang-undang, tapi tidak. Karena boleh itu karena konteksnya adalah pembuatan perda di bawah. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah yang perlu kita cermati adalah kalau kemudian PLT ini membuat ketentuan yang ya taruhlah misalnya disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi sebetulnya berbeda basicnya dengan apa yang diinginkan oleh kepala daerah yang sebelumnya, kira-kira begitu. Apa mekanismenya untuk melakukan koreksi atas ketentuan ini gitu? Karena ini sudah perda gitu, perda yang pada hakikatnya sebetulnya nggak sejalan. Ini kita jangan bicara dulu, faktanya sejalan kok gitu kan kita harus cari pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana kalau tidak sejalan ternyata gitu? Apakah makanya turunan dari ketentuan itu ada di bawah. Nah kalau PLT itu hanya memiliki kewenangan untuk menandatangani, apakah ia boleh juga melakukan kewenangan untuk merevisi, misalnya begitu ya? Kalau boleh menandatangani, tidak menandatangani karena tidak setuju juga boleh dong? Boleh Pak? Ya, boleh. Setuju nggak setuju itu asumsinya ada di Menteri Dalam Negeri. Oke. Ya jadi kan tapi kan Menteri Dalam Negeri tidak mungkin masuk sedetil itu kan, pasti mendapat itu laporan dia. dari PLT-nya. Makanya seperti yang saya sebutkan itu kalau PLT ini bisa melakukan penandatanganan, pertanyaannya kemudian adalah apakah ia boleh melakukan revisi? Kan kira-kira gitu. Apakah ia bisa juga mengatakan bahwa ini dibuang, itu dibuang, ini dan sebagainya. Ya itu akhirnya dia pembuat undang-undang pada akhirnya. Nah, jelas karena ini kan bagaimanapun kalau sudah APBD pasti perda sifatnya, nggak mungkin membuat tidak aturan gitu. Daerah begitu. Bagaimana Pak? Jadi APBD itu baik itu yang memproses DPRD dengan gubernur definitif maupun PLT ataupun pejabat sekalipun, itu hasilnya harus dikonsultasikan kepada Mendagri, kemudian dievaluasi. Jadi sebelum proses membahas dikonsultasikan, setelah dibahas dievaluasi. Disitulah kemudian APBD memperoleh komentar, tanggapan, dan persetujuan. Kalau Mendagri mengatakan setuju, maka barulah ditetapkan sebagai perda. Kalau tidak, ya kemudian dikoreksi. Jadi seluruh APBD di Indonesia ini, siapapun yang membuat, PLT maupun pejabat tetap dievaluasi oleh Mendagri. Itu mekanisme utamanya. Oleh karena itu sekalipun PLT memproses sebagai kepala daerah, sebagai pelaksana tugas kepala daerah, saya kira kita pun produknya tetap akan dibawa ke Mendagri, sama saja. Itu yang pertama. Dengan demikian. Jadi apapun itu kata putus di Mendagri. Ya, evaluasi sana, setuju tidak setujunya di sana. Walau proses dari bawah. Terus kemudian yang poin kedua, PLT ini beda dengan gubernur definitif. Jadi prinsipnya tugas dia harus mengacu pada KUA PPAS, kebijakan umum anggaran yang ditetapkan kemudian oleh gubernur definitif. Contoh DKI. Sampai hari ini dia punya KUA PPAS. Kemudian pembahasan dengan DPR. Tugas PLT adalah menjembatani sebelum petahana ini cuti dan sesudah petahana cuti harus nyambung. Itu tugas utamanya. Tidak boleh membuat program baru. Tapi kalau perasaan nggak setuju gitu? Nah, ini kan konteksnya di tingkat lapangan. Iya, tidak boleh, tetap harus sesuai dengan pedoman. Ada dasarnya sama. Oke, sekarang pertanyaan saya gini dulu. Perda itu hanya perda APBD saja atau ada perda-perda lain diperbolehkan? Nah ini kalau PLT kan tugas khusus. Dalam 3 tahun itu hanya 2 perda yang sekarang memang menjadi ditugaskan.
yaitu Perda mengenai APBD dan Perda mengenai OPD. OPD itu organisasi perangkat daerah yang kemudian diperbarui sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016. Artinya boleh menaik, nggak boleh memberhentikan dan mengganti pejabat? Di dalamnya ada penataan lembaga dan personil. Jadi mandatnya dua ini, yang untuk Perda. Tapi itu boleh berarti ya? Ya boleh, tapi ini kembali. Nanti petahananya datang. Kalau soal mengganti itu juga harus hubungannya dengan undang-undang aparatur sipil negara Iya, ASN. betul. Jadi sebetulnya meskipun kepala daerah definitif atau apalagi VRT gitu, tidak bisa juga semena-mena sekarang untuk mengganti. Tidak bisa. Karena harus berkonsultasi dengan komisi aparatur sipil negara, KSAN gitu ya. Untuk eselon 2. Mari kita bicara soal APBD dulu deh. Tapi nanti kita jeda terlebih dahulu. Saya sudah dibilang break. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Tadi saya potong, Pak. Kalau misalnya ini kan kita harus menggunakan misal-misal terus ini. Karena kan ada aturan dan kemudian bagaimana kemudian sinkronisasi itu. Ada petahana yang sudah merancang, rasanya saya akan membangun ini tahun depan, akan membuat ini tahun depan, anggarannya sekian. Di tengah jalan, akhirnya karena mau maju lagi dia harus berhenti. Karena itu digantikan oleh PLT. Dan PLT itu yang akan melaksanakan rencana dia tahun depan. Itu kan sebenarnya kan aturannya. Nah, orangnya berbeda. Tidak bersumber dari kesepahaman yang sama. Belum tentu punya kepentingan yang sama. Bagaimana kemudian itu bisa terlaksana? Ada 2 poin. Yang pertama, kita itu dikendalikan sama dokumen makronya untuk tahun ini namanya KUAPPAS, Kebijakan Umum Anggaran, dan bahkan itu sampai penetapan plafon sementara saja, itu sudah disusun sebelumnya. Dan kita tidak boleh sebagai PLT keluar dari koridor KUAPPAS yang telah ditetapkan. Itu posisi pertama, urutannya. Kenapa demikian? Supaya memang nyambung ketika nanti gubernurnya petahana masuk lagi, barang itu nyambung, satu sisi. Yang kedua, koridor umumnya ada juga kontrol dari Kementerian Dalam Negeri melalui Mendagri. Kemudian apakah ini kemudian konsistensi terjaga atau tidak, itu Mendagri yang akan melakukan evaluasi terhadap APBD. Sehingga prinsip sebenarnya ada semacam garansi lah saya kira. Kalau seorang PLT melaksanakan APBD, khususnya dalam penyusunan APBD, dan seorang petahana mengkhawatir, nggak ada alasan. Karena kita memang penyambung dari 2 rel yang terputus gitu loh. Kira-kira intinya begitu prosesnya. Dan kita sangat sadar selama 3 bulan tidak banyak bisa kita kerjakan kecuali melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh petahana. Itu yang tetap bisa melakukan perubahan. Itu pertanyaannya Bung Rey tadi. Melakukan revisi. Konteksnya bukan revisi, tapi sebenarnya dalam kebijakan umum itu kita yang mendetailkan, lebih pada melaksanakan. Contoh konkret, Pak, ini katakanlah DKI, Pak Ahok mau ke kanan. Terus kita karena PLT mentang-mentang kita mau ke kiri. Tidak bisa. Jadi tetap aja ikuti arah kebijakan program umum dalam KUAPPAS yang telah disepakati antara pemerintah, daerah, dengan DPR sebelumnya. Itu sudah ada prosesnya sebelumnya. Ini kira-kira pegangan kita. Nah, makronya kita lihat RPJMD. Selama 5 tahun mereka sudah punya rancangan master plan. Saya kira itu yang sebenarnya kemudian setelah kita diskusikanlah panjang lebar, memang intinya bahwa PLT adalah penyambung, menjembatani dan menggunakan fungsi fasilitasi, jangan sampai ada kekosongan ya kepala daerah. Itu sebetulnya kan memang kita pahami itulah tugas PLT, tapi kan sebetulnya yang bermasalah ini karena ada produk politik yang bernama APBD gitu loh. Jadi bagaimanapun setelah diperkenankannya PLT ini menandatangani APBD, kita mau mengatakan bahwa sebetulnya PLT itu juga adalah memiliki kewenangan eksekutif gitu loh. Dalam hal apa? Dalam hal penandatanganan APBD yang dianggap terputus gitu ya. Nah, kalau misalnya apakah bisa direvisi? Tadi sudah dijawabkan oleh Pak Sumarno. Tapi sebetulnya kan merevisinya bukan dari soal bawah ke atas ya. Taruhlah misalnya prosedur dari bawah ke atas sudah selesai di menteri yang sedang cuti, katakan begitu ya. Atau di kepala daerah yang sedang cuti begitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi proses dialog antara PLT dengan DPRD. Dan DPRD
banyak tidak setuju dengan usulan ini. Sebenarnya begini Pak, begitu. Terus apa yang dilakukan? Apakah harus tetap ngotot pada situasi itu atau seperti tadi misalnya karena ini merupakan persetujuan dari DPRD kira-kira begitu ya, dan oleh kemudian atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh PLT, saya ikut tanda tangan kok, saya ikut merapatkan, masa saya nggak boleh revisi? Kan aneh juga gitu. Kalau saya nggak boleh revisi ya nggak perlu hadir juga PLT. Ini pertanyaannya kan, Bung Rey sebenarnya gini, apakah mungkin seorang Pak Soni itu akan bisa sengotot Ahok? Misalnya Pak Basuki itu kan bilang kalau nggak setuju ya udah saya keluar, kan kayak gitu modelnya tuh. Dan sering berseberangan dengan DPRD. Nah dalam perjalanannya ketika Bapak masuk, misalnya kalau misalnya Bapak di Jakarta, kan kita dengarnya Bapak di Jakarta, masuk terus tiba-tiba mendengar DPRD banyak berkeluh kesah soal itu dan akhirnya mungkin Bapak mengakomodasi keluhan-keluhan DPRD karena memang aturannya memang tidak mungkin berseberangan. Bagaimana itu kalau misalnya kasus seperti itu terjadi? Ya baik, jadi menghadapi DPRD itu baik definitif maupun PLT akan menghadapi masalah yang sama. Apa masalahnya? Adalah mensinkronisasi tidak hanya alam pikiran, pendapat, program dan kepentingan. Proses negosiasi dalam pembahasan mesti harus ada. Cuma pertanyaannya koridor di dalam proses negosiasi itu ditempatkan dalam sebuah koridor aturan yang ada dan kebijakan program yang ada. Itu yang nggak boleh ngotot itu kalau kita ngotot enggak itu kalau itu misalnya diletakkan ke dalam keluar dari koridor yang ada sehingga melanggar aturan, melanggar daripada pemanfaatan, contoh misalkan hibah bansos seenaknya sendiri, kita boleh ngotot seperti itu. Tapi dalam konteks negosiasi bahwa itu dalam sebuah koridor yang bisa ditoleransi, hal-hal semacam itu masih bisa. Gini aja lah Pak, kita exercise beginilah soal saya nggak tahu istilahnya apa, semacam CSR gitu. Anda mau bangun silahkan apartemen, tapi kontribusi 15%. Pak Ahok bilang begitu. Sementara DPRD bilang 5%. Nah dalam kondisi itu mana yang Bapak pilih, 15% atau 5%-nya? Saya kira ini bukan pilihan seperti itu, tapi kan ada aturannya. Kalau 15% itu belum ada aturannya Pak. Aturannya itu dibuat oleh DPRD kan. Nah itu kan ada aturannya, posisinya. Nah karena ini cuma perda, mesti dibuat aturan yang lebih tinggi di atas. Lihat ke atas. Saya kira lihat ke atas. Ini melanggar atau tidak posisinya. Sama dengan ketika saya jadi pejabat Gubernur Sulawesi Utara, itu saya lakukan. Ada sebuah reklamasi di Manado yang kemudian sulit, belum ada aturannya. Saya juga bisa menolak dengan tegas, kemudian saya ke Menteri Pesisir, Lingkungan, Perikanan, dan menanyakan aturan-aturan itu termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi hal ini sebenarnya menjadi proses, mekanisme. Kenapa kita pending? Karena nggak ada aturannya. Nah, seperti itu. Pada akhirnya kan gini, kalau misalnya Pak Basuki tadi maunya 15 gitu. Kemudian ketika ditemukan karena Pak Soni bukan Pak Basuki, oh iya ternyata nggak perlu 15. Misalnya katakanlah saya nggak tahu ini berandai-andai 12% saja atau 10% saja. Pak Ahok nanti balik lagi, ini kan saya mintanya 15 Pak, bukan 10. Tidak ada, itu bisa dilakukan. Tapi kita punya prinsip pegangan keputusan ini dibuat atas dasar apa. Dan yang kedua, in case terjadi deadlock, ini masih ada mekanisme komunikasi antara PLT dengan petahana. Itu dimungkinkan dalam proses ini. Saya kira itulah mekanisme yang kita kembangkan gitu. Makanya sebenarnya kan persoalannya adalah sejauh apa wilayah kreasi dari PLT. Ya, itu yang sebetulnya betul. Ruangnya ya. Ruangnya ya, gitu. Makanya kan ini dijaga oleh dua lah setidaknya. Pertama adalah dijaga oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya begitu. Dan yang kedua adalah soal nota yang diberikan oleh petahana. Tapi lagi-lagi sejauh apa dua-duanya ini mengikat si PLT. Sebab lagi-lagi persoalannya sebetulnya bukan ini udah biasa. Nah, yang masalah itu adalah karena PLT melakukan tindakan eksekutif ketika ia berlakukan dialog dan dengan DPRD soal pembuatan APBD gitu. Kalau sebetulnya tidak ada ini, bisa kita akan mengatakan apapun yang dilakukan oleh PLT tanpa sepengetahuan, katakanlah misalnya gubernur terkait atau eksekutif yang sedang cuti tidak bisa dieksekusi kecuali yang menjadi kegiatan yang sifatnya seremonial, misalnya soal gaji, soal ini, soal itu kan rutinitas ya yang seperti itu bisa dilakukan gitu. Nah, di sini persoalan yang paling tinggi, ini menurut saya paling krusial gitu. Itu satu. Nah, soal yang kedua, soal pengangkatan pegawai. Jadi kecurigaan Anda itu juga bisa mungkin terjadi. Misalnya pertanyaannya adalah pada level apa ya kewenangan, sampai batas mana ya? Batas mana? Apakah sampai sekda?
Misalnya Sekda bisa diajukan oleh PLT untuk digantikan, tentu saja mungkin nanti melalui persetujuan dari komisi aparatur sipil negara dan sebagainya gitu. Nah di sini kenapa gitu? Karena masalahnya adalah ada kewenangan baru tambahan yang diberikan oleh Permendagri ini, yang kewenangan itu bersifat eksekutif definitif gitu loh kira-kira. Itu satu. Nah, sebetulnya saya sendiri jadi bertanya, apakah kewenangan eksekutif PLT ini gitu bisa diberikan hanya atas dasar Permendagri? Mestinya setiap dalam bayangan saya, setiap kenaikan posisi kewenangan apalagi yang bersifat eksekutorial gitu ya, selevel eksekutif, mestinya harus mengacu kepada undang-undang. Nah, kan cukup nggak cukup. Di undang-undang itu hanya mengamanatkan bahwa semua kepala daerah yang ikut kembali alias petahana gitu ya dalam pelaksanaan pilkada harus cuti di luar tanggungan negara selama pelaksanaan kampanye itu. Aturan berikutnya diatur oleh KPU, aturan soal penggantinya diatur oleh oleh Permendagri gitu. Nah, pertanyaannya mengangkat derajat ini selevel dengan dengan petahana kira-kira gitu ya, atau eksekutif gitu, itu didasarkan pada apa? Itu sebetulnya juga pertanyaannya. Jadi ada 2 poin ya sebenarnya yang mau dijawab. Yang pertama mengenai penataan organisasi. Itu memang mandat daripada PP 18 2016 mengenai organisasi perangkat daerah saat ini sedang dilakukan dibirokratisasi. Memang ada penataan ulang organisasi. Setelah organisasi ditata ulang, ada perampingan, baru pengisian, sifatnya pengukuhan. Mekanisme pengukuhan tetap ikuti undang-undang ASN. Termasuk mekanisme kontrol pansel, seleksi, tetap itu. Sehingga ini merit system akan diterapkan. Itu satu sisi. Saya kira itu bisa firm kalau itu. Tidak mungkin kita memainkan ini semuanya. Terus yang kedua, kalau mengenai perda tadi sebenarnya di dalam pasal 70 Undang-Undang 10 2016 itu jelas ketika cuti petahana akan ditunjuk pelaksana tugas. Posisinya begitu ketika belum masa akhir itu mandatnya. Nah pengaturannya kenapa kemudian Permendagri ini kan ditarik ke atas ini. Jadi kalau gubernurnya cuti, wakilnya tidak, maka PLT-nya adalah wakil gubernur. Tapi ketika dua-duanya cuti, maka harus aparatur sipil negara. Pejabat yang tertinggi yaitu eselon 1A. 1A ya kan eselon 1. Ini kewenangan itu bisa diambil ke atas sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 bahwa penanggung jawab terakhir kekuasaan pemerintahan oleh presiden. Sebenarnya ini wujudnya adalah melalui Mendagri diangkat. Karena fungsi PLT nanti diberikan tambahan kewenangan termasuk mendatangkan APBD. Padahal semua itu diatur dalam pedoman APBD, maka selevel peraturan APBD itulah yang kemudian kita keluarkan. Jadi pedoman APBD bahwa APBD ditandatangani oleh gubernur dengan DPRD dan seterusnya, itu yang ngatur adalah Permendagri. Maka kita keluarkan Permendagri baru 74 2016 untuk memberikan kewenangan selevel kewenangan yang mengatur petunjuk APBD. Jadi selevel itu. Jadi oleh karena itu 2 permen APBD dan permen untuk cuti di luar tanggungan negara. Sehingga ini level. Yang memerintahkan gubernur dipilih tanda tangan itu kan juga permen. Maka ini juga memerintahkan PLT bisa tanda tangan permen. Sehingga ini secara hukum bisa selevel itu posisinya. Dengan demikian protokoler besok di Kemendagri pada tanggal 26 itu gubernur datang, intinya gubernur menyerahkan kepada Mendagri protokolernya. Inilah kekuasaan saya serahkan Mendagri, silahkan Bapak mau diberikan. Kemudian diterima oleh Mendagri, sudah barang itu turunan dari kuasaan eksekutif presiden, menyerahkan kepada pelaksanaan tugas. Mekanisme inilah prosedurnya, gubernur menyerahkan ke atas. Kalau PLT struktural bisa, ke bawah juga bisa. Tapi karena pertimbangan tertentu secara politik, yang jelas nggak mungkin Sekda akan terlalu dekat hubungannya dan tidak menjamin netralitas, ditariklah ke atas. Jadi saya kira prinsip hukumnya seperti itu dan sumbernya tetap pasal 4 Undang-Undang Dasar 45. Kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden, diatur oleh APBD pun diatur oleh Permendagri. Saya kira kalau ini sudah clear. Cuma kekhawatiran beliau tadi memang saya kira juga bisa dimengerti karena kemenangan PLT itu besar. Oleh karena itu koridornya kita berikan secara jelas, kontrolnya tetap di Mendagri di satu sisi. Kemudian itu kontrolnya saya kira. Yang kedua juga nota nota pengantar tugas daripada gubernur petahana itu menjadi penting untuk pegangan. Terus yang ketiga KUA PPAS, kita nggak boleh keluar dari KUA PPAS. Dan saya kira fungsi-fungsi eksekutif juga legislatif juga akan melakukan kontrol. Tapi jangan lupa,
Ini SKPD kan tetap jalan, kepala-kepala dinas, sekda segala macam. Itulah yang kemudian bisa menjamin keberlangsungan apa ide-ide yang dikeluarkan oleh petahana sebelumnya. Saya kira itu posisinya. Bagaimana, Ya. Bung? Tapi nanti dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi pertanyaannya, PLT ini akan apa namanya yang sudah disampaikan tadi. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, sebetulnya kan kita seperti yang disebutkan tadi, ini bukan barang baru ya. Ya. Sejak kita memperkenalkan pilkada, khususnya Ya, sejak betul. tahun 2009 sebetulnya. 2004 yang begini masih agak kurang. Dan khususnya setelah pilkada ini dilaksanakan, PLT ini banyak sekali berlaku. Tempat ada beberapa di sebelum tahun 2004 ketika misalnya kepala daerahnya menjadi tersangka, ya ada turunan Ada dari turunan. kepala daerah. Tapi juga ada beberapa peristiwa sebetulnya yang PLT juga kemudian Bermasalah. bermasalah Nah, itu karena juga- dianggap itu juga melampaui catatan kewenangan. kita itu. Gitu loh kira-kira, melampaui kewenangan yang diberikan kepada dirinya saat itu gitu Iya, ya. iya. Nah, oleh karena ini kan semua karena kita menganggap baik gitu loh kira-kira ya. Positive thinking ya? Positive thinking. Menteri dalam dirinya bagus sesuai amanah undang. Nah, kalau kita berpikir sebaliknya, ini dunia politik, Betul. di mana semua kepentingan masuk di dalam, ya kan? Kebetulan Hari ini- Menteri Dalam Negeri kali ini politisi. hari ini kawan besok dia lawan, ya kan, dan seterusnya gitu. Taruhlah ini semua, ini kan sebetulnya dalam bahasa yang lain, dalam bayangan saya, ini seperti sentralisasi kembali ke dalam Menteri Dalam Negeri gitu ya. Jadi APBD bla bla bla. Kalau sebelumnya APBD itu hanya hubungannya kita tadi menyebutkan APBD itu semuanya memang harus ke tapi itu konteksnya apakah ya bersesuaian dengan ketentuan undang-undang atau tidak gitu. Sekarang posisi dalam negeri ini bukan menentukan ya atau tidak. Kira-kira bukan lagi menguji apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat ini semua, kita buatlah dalam bahasa dalam kacamata yang lain gitu. Bagaimana kalau Menteri Dalam Negerinya berpolitik? Misalnya begitu ya. Dan sebagainya. Bagaimana mengontrol ini semua dan seterusnya gitu. Jadi itulah yang sebetulnya menjadi dasar kita untuk mengatakan seperti misalnya pertanyaan saya, Mungkin nggak itu diundang? apakah ada kewenangan, apakah ada batasan yang konkret yang jelas? Ya, misalnya ya. Karena ada wilayah yang abu-abu. Kalau kita bicara makro sih nggak ada masalah. Misalnya kalau kita main angka, ini udah kena. Ya. Gitu loh kira-kira. Ya. Petahana mengatakan saya hanya berani misalnya 3 triliun untuk jalan gitu ya. Tapi diprotes sana sini naik menjadi 4 triliun. Oleh PLT. Tapi kalau kita tarik ke atas, di atas sih 5-6 triliun juga nggak ada masalah dan seterusnya gitu. Ini karena kita belum masuk ke situ gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita udah masuk ke situ nanti kan mungkin akan Lebih jelimet lagi. apa namanya bolong-bolongnya itu di mana dan sebagainya gitu. Termasuk juga pertanyaannya, apakah ini Anda merasa perlu untuk menguatkan posisi PLT ini dalam undang-undang, aturan yang lebih tinggi lagi? Kalau itu yang saya mau tanyakan tadi Bung Alvito. Kalau sebetulnya ada kewenangan tambahan kepada PLT ini, di mana ia sekarang seperti ya menjabat sebagai kepala daerah definitif gitu, itu mestinya harus dikuatkan di dalam undang-undang. Baik undang-undang misalnya mungkin pemilu kita buat atau di undang-undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kewenangan PLT pada tingkat tertentu A, B, C. memiliki dan sebagainya supaya apa namanya? Kalau tadi kan Perda itu dibuat ketentuannya sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri karena semua perda harus melalui Menteri Dalam Negeri. Oh iya, kita setuju gitu loh kira-kira. Tapi Anda berdialog dengan DPR dan membuat produk yang bernama ketentuan ya daerah itu nggak ada hubungannya dengan Menteri Dalam Negeri gitu menurut saya. Itu menurut saya. Ya, oleh karena itu mestinya harus dikuatkan melalui undang-undang. Sebagaimana dialog ini ditentukan oleh undang-undang juga bahwa kewenangan DPRD ditentukan oleh undang-undang harus berembuk dengan kepala daerah dan sebagainya gitu. Meskipun kita harus menyadari juga sebab di kita meskipun kita sebut desentralisasi macam-macam seperti sekarang otonomi dan sebagainya itu gitu loh ya. Semua kepala daerah itu, semua DPRD itu tetap dianggap bagian dari dari Menteri Dalam Negeri. Itu juga memang ada masalah di tingkat itu gitu. Jadi ini beda. DPRD dengan DPR sudah beda. Itu legislator. DPRD sebenarnya bukan legislator ya. Dia adalah rejim pemerintahan daerah. Ya, turunannya. itu Saya yang kira saya jelas. sebut tadi kan. Rejim pemerintahan daerah. Jadi DPRD itu unsur pemerintahan daerah. Sementara Mendagri diberi mandat oleh Presiden untuk melakukan fasilitasi pembinaan pemerintahan daerah. Oleh karena itulah muara kepala daerah dan DPRD sebagai satu kesatuan ke Mendagri. Itu saya kira itu. Termasuk di dalamnya pengaturan bagaimana menyusun
bagaimana mengesahkan, bagaimana menandatangani, bagaimana mengevaluasi, itu Mendagri punya otoritas untuk mengatur. Sehinggalah timbul pengaturan-pengaturan seperti PLT, penandatanganan, kemenangan, dan seterusnya itu. Namun demikian, kita juga menyadari persis apa yang disampaikan Pak Rai itu juga benar. Mungkin to some extent memang perlu ada penguatan di dalam undang-undang ya, terutama undang-undang Pemdanya saya kira gitu, itu juga bisa masuk akal. Tapi kalau itu sekarang kita menjadi acuan, kita menjadi satu kevakuman, padahal sementara pihak pilkada harus jalan, maka jembatannya adalah tetap serahkan kewenangan Mendagri untuk mengatur ini sebagai satu diskresi seperti itu. Saya kira kembali kepada juga Sorry Pak, ini diskresi apa? bukan, ada diskresi tertentu untuk pekerjaan apa yang akan ditangani. Sesuai pengertiannya adalah, Artinya tidak perlu konsultasi itu. bukan, kalau PLT-nya itu misalkan bulan Desember sama Januari berbeda. Kalau Januari mungkin tugasnya akan berbeda. Karena ini bulan-bulan ini pekerjaan yang diskresi adalah mengatur apa tugas-tugas PLT pada bulan-bulan ketika masa cuti ini. Ya. Jadi itu sebenarnya. Nanti kalau PLT-nya adalah bulan Juli beda lagi. Jadi tugas khusus PLT sesuai dengan apa yang dikerjakan pada masa dia. Pak, pertanyaan menjadi saya PLT. begini, Saya Pak. kira gitu. Pengertian diskresinya pengaturan tugasnya saja. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya ada dispute, ada sesuatu yang harus diputuskan setelah berkonsultasi dengan DPRD, ngomong soal APBN, APBD saja misalnya begitu. Ada ada petahana yang bisa dikonsultasikan kapanpun kata Bapak, ada Mendagri. Mana yang didengarkan oleh PLT? Mana yang lebih didengarkan? Begini, ini kan ada level-level pengambilan keputusan. Betul. Level-level keputusan dari sebuah pleno dulu, kemudian baru masuk kemudian pembicaraan lobby. Dan saya kira seorang PLT juga saya kira karena levelnya eselon 1, pangkat tertinggi 4E, dia tahu persis lah bagaimana harus menyelesaikan sebuah aktivitas dialogis dengan DPRD. Itu prinsipnya. Ketika lalu mendapatkan problem pokok, kita kembali konsultasi dulu. Kalau permasalahannya memang menyangkut mengenai apa yang telah diputuskan oleh gubernur sebelumnya sebagai petahana, ya konsultasi dengan petahana. Betul. Prosesnya. Itu tetap yang utama. Sorry. Jadi Bapak mau mengatakan sepanjang masa kampanye ini, meskipun sang gubernur berada dalam posisi cuti, PLT harus tetap konsultasi dengan. Itu bisa. Bisa atau harus? Udah, nah ini kan kalau ada masalah, itu kan boleh. Kalau ini bisa. Bisa ke siapa saja. Kepada seorang ahli boleh. Kepada siapa yang dianggap resource. Termasuk kepada pengamat, termasuk kepada peneliti, termasuk kepada itu boleh. Jadi stakeholder boleh diajak konsultasi. Ya makanya pertanyaan bisa atau harus? Ya jawabannya kalau bisa sih bisa kan? Bisa. Kalau harus? Enggak, kalau yang harus menentukan ketika intek yang tahu misalkan petahana. Bertanya kepada petahana. Kita sendiri kita harus ke sana. Pertanyaan saya kan gitu mestinya. Jadi kalimat bahasa hukumnya ya bisa. Bisa. Artinya boleh ya, boleh tidak. Ya. Termasuk ke Mendagri boleh ya, boleh tidak. Ya. Nah, saya kira gitu posisinya. Termasuk kepada pakar. Ya. Misalkan mengenai MRT. Tapi karena PLT itu melekat kepada Mendagri, pasti tidak melekat kepada petahana. Pasti yang didengar adalah Mendagri. Saya kira semuanya didengar. Ada teknik teknis. Iya, kalau itu ini. Saya kira teknis. Mana yang paling mengikat? Itu pertanyaan. Paling mengikat adalah Mendagri. Kalau petahana sudah nggak memiliki kewenangan apapun yang mengikatkan dirinya kepada. Jadi Bapak dan Ibu petahana masih ada kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk berbaik-baik pada Mendagri karena nasib Bapak dan Ibu sekalian selama 3 bulan ditentukan oleh Mendagri. Terima kasih Bapak. Siap. Kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Soni katanya mau di DKI, nanti kita lihat bersama apakah benar sampai di DKI. Kami akan kembali informasi lain saat lagi. Ya, thank you.